Meskipun tidak terlihat pamornya, keris ini banyak dicari ya oleh para pecinta keris. Kira-kira apa alasannya? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas salah satu jenis keris yang cukup langka ya. Jadi keris ini memang tidak terlihat pamornya, tapi sangat dicari ya. Banyak orang nyebut keris ini kelengan, tapi akan bener-bener ini keris keleng gitu loh. Dan kira-kira apa keistimewaannya sehingga banyak orang yang mencari keris jenis ini. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan share. Siapa tahu informasi ini bisa berguna buat teman-teman yang lain. Nah, sekarang langsung kita bahas ya. Nah, di sini keris ini terlihat jelas ya. Jadi memang tidak terlihat pamornya, tidak terlihat pamornya. Tapi itu kalau kita lihat lebih dekat, jelas dari tempat lipat. Jadi memang ada jenis keris yang setelah diwarangi memang tidak terlihat pamornya. Orang sih secara umum nyebutnya kelengan. Padahal sebenarnya untuk keris yang tidak terlihat pamornya itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah ya kelengan itu tadi, yang disebut kelengan. Yang kedua adalah wulung dan yang ketiga adalah pengawak wojo saat itu. Sebenarnya masing-masing itu berbeda. Tapi secara umum, kenapa kok keris ini banyak dicari? Jadi itu karena memang jadi konon keris yang cenderung kehitaman atau tidak berpamor ini yang mesan dulu itu biasanya orang dengan tingkat spiritualitas yang tinggi ya. Jadi orientasinya sudah bukan ke duniawian, jadi sudah bukan ke harta tahta dan wanita ya, tapi lebih ke spiritual, istilahnya seperti itu. Dan biasanya memang lebih waskito orangnya itu. Nah, keris yang tidak berpamor itu ada 3 ya. Jadi kira-kira yang keris ini nanti masuk yang mana? Nanti teman-teman menebak sendiri ya, menebak sendiri. Tapi nanti di akhir saya jelaskan. Nah, yang pertama, jadi keris yang tidak terlihat pamornya itu ada yang disebut kelengan atau keleng, keris keleng. Itu materinya satu ya biasanya, dari satu materi, tapi tetap tempa lipat. Istilahnya besi aja yang dipakai itu, besi di tempa lipat dan dibentuk sebagai keris biasanya itu. Nah, setelah diwarangi biasanya cenderung hitam, dan hitamnya itu yang paling hitam di antara 2 jenis yang lain, kayak gitu ya. Yang lebih hitam, paling hitam. Yang kedua adalah wulung. Kalau wulung sama seperti keris yang lain ya, jadi campuran lebih dari satu macam besi, bahkan ada selorok bajanya kayak gitu. Dan setelah diwarangi ya terlihat selorok bajanya walaupun cenderung kehitaman ya. Di tepinya terlihat beda ya, jadi ada selorok bajanya biasanya. Dan tempat lipatnya juga terlihat ya, itu lebih dari satu materi. Itu biasanya wulung. Nah, yang ketiga adalah pengawak wojo. Nah, kalau pengawak wojo seperti ini ya, jadi cenderung materinya sebagian besar adalah baja ya, atau besi yang disepuh hingga menjadi baja sehingga karbonnya tinggi itu ya. Dan kalau diwarangi biasanya warnanya nggak sehitam yang kelengan. Jadi biasanya lebih ada kayak belang-belangnya, lebih ke abu-abuan dan ada belang-belangnya seperti ini ya. Nah, itu sekilas tentang perbedaan jadi keris keleng, wulung sama pengawak wojo. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya. Jadi kira-kira ini keris apa? Ini adalah jenis wulung. Nah, untuk lebih detailnya, jadi seperti apa keris milik salah seorang kolektor besar Surabaya ini mari kita simak sama-sama. Nah, kalau melihat detail dari bilah keris ini memang termasuk wulung ya. Jadi itu tempat lipatnya terlihat jelas ya, dan itu juga pakai selorok juga ya itu ya. Jadi keris Luk 9 ini atau ke Carangsoko ya, itu sebenarnya pernah ada bekas raweannya tapi tidak terlalu kelihatan karena berusia tua. Ini kemungkinan besar dari era Blambangan ya. Jadi itu memang kalau lihat posisi besi yang agak maju tadi ya, jadi memang keris-keris era Jawa Timur. Nah itu ya, cuma luknya agak gemboh. Jadi ini memang kemungkinan besar era Blambangan ya. Dan keris jenis wulung seperti ini memang sangat langka ya, dan agak sulit dicari juga ya yang keris seperti ini. Makanya banyak biasanya kolektor yang mencari keris seperti ini. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.